Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk masuk Islam secara kafah, maka yang sudah masuk Islam secara kafah pun itu tidak akan lepas dari melakukan kesalahan. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan itu tidak melepaskan predikat ketika dia mau masuk Islam secara kafah atau tidaknya. Nah, rahimahullah di ayat ke-209 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizul hakim. Maka jika kalian tergelincir, jadi tergelincir teh bahasa Sunda no? Loba gini ya. Kesewat, salat dulu tajong tijedung sebenarnya pokoknya semua itu menunjukkan bahwa perbuatan yang memang tidak sengaja dilakukan, dia itu berjalan dengan benar tapi ternyata akhirnya jatuh karena mungkin terfokus dekat tinggal atau fokus ketinggal tapi aya cangkang jauh. Itu menunjukkan bahwa orang yang zalla yazilu julalan wazilalan itu tergelincir itu tidak dalam kesadaran penuh ketika melakukan kesalahan. Nabi Adam pun demikian ketika memakan buah khuldi itu disebutkan oleh Allah fa'azzalahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa sampai mereka itu melanggar perintah Allah untuk memakan buah khuldi. Nah, ini berbeda dengan setan atau iblis. Ketika iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk menghormati bersujud kepada Nabi Adam, ditanya ku Allah, "Mamana aka ala tasjuda?" Nah, anjeun make teu sujud. Iblis dalam kesadaran penuh, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Ta'imat ada penyesalan sama sekali. Jadi berbeda orang yang tidak sengaja, aya niat kemudian melakukan dosa dengan orang yang secara kesadaran penuh melakukan dosa. Nah, aya nu bohong bisa jadi penuh atau terpenuh. Bisa jadi penuh, bisa jadi terpenuhnya, tapi ada peluang bahwa orang yang berbohong mah terpenuh. Kondisi, situasi, keadaan menyebabkan dia itu harus berbohong, kita tergelincir. Walaupun ada anu sengaja ngebohong kita mah niat nanti kang tipunya di niatan, pertama kesadaran penuh. Ai sombong sadaran penuh atau aya kemungkinan terpenuh sombongna. Nu kumaha sih nu terpenuh sombongna. Abi mah hilaf sombongna teh. Nu hilaf jadi sombong. Gitu. Ternyata sombongna teu aya. Sombong mah dilakukan dengan kesadaran penuh. Sebagaimana iblis mengatakan ana khairun minhu itu aba wastakbaro, sombong. Makanya ku Allah, maka nafiqa bihi misqala dzarratin min kibrin, siapa yang dalam hatinya itu ada kesombongan walau sebiji darah malah surga. Kudu dibersihan heula dina neraka nepi leungit sombongna kakara bisa abus surga. Nah, itu yang membedakan antara amalan-amalan itu ada yang memang dilakukan kesadaran penuh, kesalahan atau tidak. Bagi yang kesalahannya itu penuh atau yang tidak penuh, aya jalan keluar tuh.
Karena akibat dari melakukan dosa itu kudu disiksa. Itu masalah. Ada jalan keluar tidak? Naon jalan keluarnya? Bertobat. Jadi orang yang bertobat itu untuk orang yang melakukan dosa adalah jalan keluar. Yang keluar. Masalahnya siapa yang tahu ya jelema teh ngelakukeun kesalahan teh sengaja atau teu sengaja? Sadaran penuh atau tidak penuh? Sanu apal? Diri sorangan jeung Allah. Berarti Allah menyebutkan, kenapa kamu melakukan itu? Saya hilaf. Bisa berapa kali? 5. Hilaf 5 kali. Seberapa lah? 2 tahun. Aduh. Jadi khatimah rahimakumullah. Makanya kalau kalian itu tergelincir melakukan kesalahan yang mengurangi dalam makna bahwa kalian itu tidak melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan Islam tadi secara kafah, padahal bayinat sudah jelas, penjelasannya sudah jelas, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, jelas tapi dilakukan, tergelincirkah atau sengajakah? Allah fa'lamu, ketahuilah Allah azizun hakim. Allah itu maha gagah untuk menyiksa siapapun yang berbuat dosa, maha hakim, maha bijaksana. Dia tidak akan menyiksa kecuali berdasarkan tadi faktor kesengajaan atau tidak, kemudian dia itu bertobat atau tidak. Allah mengetahui dan Allah maha bijaksana ketika melakukan dosa. Maka anu kudunya soleh, nu sengaja nu teu sengaja. Aduan melakukan dosa, anu kudu leuwih gede penyesalan mana? Kudu nama anu sengaja. Sabab nu sengaja mah aya keneh ngupahan, sengaja. Nah, matak anu sengaja mah sekali 2 kali. Nu sengaja berkali-kali. Udah sengaja, anu teu sengaja sakali, nu teu sengaja mah lamun ngadua kalian geus teu sengaja deui, mah teu sengaja berkali-kali pada perbuatan dan dosa yang sama, tidak akan mungkin. Maka Allah yang maha mengetahui. Kata para ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini dalil orang yang mengetahui ilmunya berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmunya ketika melakukan kesalahan. Dak lamun budak ngalakukeun kesalahan tong disaruakeun jeung kolot. Da kolot mah biasana geus apal, geus ngarti, pengalaman hidup geus lila. Ai budak mah can ngarti eta teh salah. Ini juga jadi tadkirah bagi kita mun aya nu berbuat salah teh tanya heula. Ulah langsung diponis salah. Ulah langsung diponis maneh mah kieu komo wah pinalakaun. Ulah kitu. Tanya heula apal atawa henteu, dosa teu. Bisi maneh ngalakukeun kitu teh memang ngarasa teu dosa, jadi dilakukan. Nah, tapi bagi orang-orang yang sengaja melakukan, maka itu kita juga harus objektif memberikan vonis, memberikan hukuman itu karena dia dengan sengaja. Salah satu cirinya itu biasanya aya pledoi, bahasa hukumannya ada pembelaan diri. Ya, sehingga kasus nu kamari aya we pembelaan diri teh. Saya adalah saya berjasa, saya telah Nah, mungkin saya sedang melakukan kesalahan, tapi dosa eta berarti tidak tulus, tidak tulus meminta maafnya, tidak benar-benar menyadari bahwa itu kesalahan. Tan kitu teh dosana bakal beda jeung jalma anu tidak sengaja. Oleh karena itu rahimakumullah, lamun ninggal karena kesengajaan mah penyesalan itu harus lebih besar. Tapi lamun ninggal karena kesadaran diri bahwa itu dosa mah
anu teu sengaja kudu nama lebih gede penyesalan teh da teu aya niat ngalakukeun. Tapi saya menjadi terjebak dalam kondisi seperti ini. Tapi penyesalan teh kudu lebih gede. Kenapa? Karena saya tidak ingin melakukan ini tapi terjerumus, terjebak dalam melakukan ini. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka eta anu ngabedakeun kenapa orang yang tidak sengaja lebih cepat, lebih dekat meminta tobat ketimbang orang-orang yang disengaja atau sengaja melakukan kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.